Suara jelas ya? Suara jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Alhamdulillah. Summa salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kita berkumpul dan bertemu pada Zoom meeting ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin kita sudah berikan juga pengantar ya tentang apa itu filsafat. Selanjutnya sekarang kita akan melihat tentang hubungan filsafat dengan agama, ya, hubungan filsafat dengan agama dan juga perbedaan nanti sisi-sisi perbedaan antara filsafat dan agama. Baik, kita berangkat dulu dari beberapa dalil ya. Ini mengatakan nanti kalau ada yang mengatakan biasanya ada sekelompok orang yang mengatakan filsafat itu haram, ya. Ada yang memberikan kesimpulan seperti itu, langsung mengharamkan filsafat misalnya. Filsafat itu haram, filsafat itu apa macam-macam lah pandangan orang terhadap tentang filsafat. Tapi kita tidak memperdebatkan tentang persoalan itu, ya terserah orang mau berbicara apakah filsafat itu haram apa segala macam, kita tidak memperdebatkan persoalan itu. Yang jelas kita mengenal apa itu filsafat dan apa itu manfaat ataupun kegunaan dari filsafat seperti itu. Sehingga kita punya dasar sendiri tentang memandang ya apa itu filsafat dan apa sisi manfaatnya bagi kita. Soalnya apapun jenis ilmu itu semua pasti bermata dua. Ya, apapun jenis ilmunya itu pasti bermata dua. Apakah bermata dua secara esensi ilmu itu sendiri atau bermata dua karena disebabkan oleh orang yang menggunakannya. Ya, oleh orang yang menggunakannya. Bisa saja pisau, ya. Pisau itu bisa saja menjadi sesuatu. Ya, tapi pisau bukan haram. Ya, karena pisau melukai orang apakah pisau itu diharamkan? Kan tidak. Yang diharamkan itu adalah perbuatan orang yang menggunakan pisau itu. Nah, itu secara sederhananya kita mencarikan pendekatan tentang bagaimana memahami filsafat itu. Ya, semua bermata dua. Ya, bisa bermata dua secara esensi keilmuan itu sendiri atau bisa bermata dua dari siapa yang menggunakan ilmu itu sendiri. Baik, singkat saja sekarang kita melihat kepada dasarnya secara ya kita Qur'ani dulu ya, kita mendekatkan secara pendekatan Al-Qur'an. Bagaimana sih Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an itu ada mendorong kita untuk berpikir secara filosofis? Bahasanya seperti itu. Ya, pertama mari kita lihat ayat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Ya, kita sering mendengar di dalam Al-Qur'an afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, afala yatadzakkarun, afala ta'qilun dan seterusnya. Itu semua terkait dengan berpikir, ya. Berpikir apakah kita tidak menggunakan akal kita, apakah kita tidak memahami atau memperhatikannya, ya. Dan itu semua kan bagaimana Al-Qur'an memancing kita agar kita memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita perhatikan tersebut. Ya, bagaimana cara memperhatikannya? Ya perhatikan dengan mata, direnungi, diresapi, dipikirkan. Ya, itu. Dan dalam ayat yang lain juga Allah katakan, ya awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Itu dalam surat Al-A'raf. Ya, dalam surat Al-A'raf. Tidakkah mereka melihat? Ya, apakah kamu tidak melihat? Atau apakah mereka tidak melihat? Ya, kekuasaan Allah ya yang ada di langit dan di bumi dan apa yang Allah ciptakan
ya, dari segala sesuatu. Nah, itu juga perintah memperhatikan tentang segala sesuatu di dalam alam semesta ini, dari ciptaan-ciptaan Allah. Ingat, dari ciptaan-ciptaan Allah, bukan Allahnya. Ya, kenapa? Ya, kita sudah paham batasan kita sebagai manusia, sebagaimana diriwayatkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada batasannya. Jadi kita juga harus tahu, sadar diri, batasan kita sebagai manusia hanya diberi kemampuan, ya, hanya diberi kemampuan untuk memikirkan ciptaan Allah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, telaahlah, pelajarilah ya segala ciptaan Allah. Tapi kalian jangan berpikir tentang apa itu Allah, bagaimana itu Allah, ya bentuk Allah seperti apa, ya, karena itu apa? Di luar jangkauan ya kemampuan akal manusia. Kenapa? Sedangkan ciptaannya saja belum bisa kita jangkau keseluruhan, apalagi yang menciptakannya. Itu logikanya. Ya, sedangkan ciptaannya saja belum mampu kita untuk menggapai semuanya atau mengenal semuanya atau memecahkan rahasia-rahasia ciptaannya, apalagi sampai kepada sang penciptanya. Itu secara logikanya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain lagi kita tambahkan satu ayat, surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Ya, 190 191. Allah berfirman, auzubillah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ini secara bahasanya, ya, kita ambil terjemahan sederhananya dulu, arti dari ulil albab ini, yaitu orang-orang yang berzikir ataupun mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur ataupun berbaring, dan berpikir ya tentang penciptaan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu seraya berkata, wahai Tuhan kami, sungguh apa yang kau ciptakan ini tiadalah sia-sia. Maha suci engkau, maka selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Siksaan api neraka itu apa juga? Bodoh juga termasuk siksaan. Jangan diterjemahkan juga siksa itu hanya berbentuk pukulan, ya. Kebodohan itu juga bentuk dari siksaan. Ya, tidak memahami sesuatu itu juga bisa, ya, kita tersiksa olehnya, ya, kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita juga bisa tersiksa, olehnya. Nah, ini ya di mana Al-Qur'an juga memotivasi kita ya untuk ya berpikir, ya bahasanya berpikir dulu, ya berpikir, bahasa lainnya adalah berfilsafat lah, ya bahasa lainnya nanti berfilsafat, ya berpikir apa tentang segala sesuatu ciptaan Allah, tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Nah, ini sebagai dasar landasan apakah Islam itu menyuruh kita berpikir, ya. Kalau ada orang yang anti dengan istilah filsafat, sederhanakan saja, yaitu berpikir tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Nah, di dalam keilmuan ini, ya, dalam persoalan hubungan antara filsafat dengan agama, ya, kita dapat menyimpulkan. Jadi langsung saja kita pada kesimpulan beberapa bentuk pertemuan, ya. Pertemuan artinya pertemuan antara filsafat dengan agama, ya. Di antara pertemuan antara agama dan filsafat, ya, kita dapat simpulkan seperti ini. Pertama, akal, ya. Akal dan agama ataupun wahyu itu sumbernya sama. Ya, sumbernya adalah sama, yaitu datang
bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal kita dari Allah, sedangkan agama wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan dari sumber yang sama, ya tidak mungkin akan terjadi perbedaan. Ya, tidak akan mungkin terjadi perbedaan. Nah, lalu ya kedua, objek, ya objek filsafat, ya objek filsafat di dalam filsafat dan agama, ya filsafat membicarakan yang namanya persoalan-persoalan terkait dengan persoalan-persoalan ketuhanan, ya apa hubungan alam dengan Tuhan misalnya kan, terus asal usul manusia, terus esensi manusia, tujuan kehidupan manusia, dan bagaimana kebebasan manusia dalam berbuat, ya, dan apakah jiwa itu, ya, mengkaji tentang persoalan jiwa dan mengkaji persoalan surga dan neraka, bahasanya seperti itulah. Itu juga menjadi bagian dari kajian filsafat dan itu juga dibahas dalam agama. Tadi berangkat filsafat dari mana? Dari pengamatan tentang apa yang ada di sekitarnya. Ya, filsafat berangkat dari mana? Pengamatan dari apa yang ada di sekitarnya. Kalau kita berangkat dari sejarahnya Yunani misal, mereka membicarakan persoalan apa? Ya, mereka tertanya tentang persoalan siapa Tuhan. Ya, lalu berbicara tentang siapa itu manusia. Ya, berbicara tentang bagaimana itu kebahagiaan. Ya, diperhatikan apa sih manusia hidup, untuk apa manusia hidup? Kenapa manusia hidup? Apa tujuan manusia hidup? Kenapa manusia ada? Siapa yang mengadakan manusia? Termasuk juga alam. Alam ini kenapa ada? Apa asal usul alam ini? Dari mana dia adanya? Dan siapa yang mengadakannya? Semua dipikirkan dari segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan itu pun ada dan terjawab di dalam Al-Quran. Kalau kita singkatkan dalam agama secara umumnya, ya dijawab. Nah, makanya ada titik temu antara filsafat dengan agama. Ya. Tapi hanya perbedaannya tadi, yang satu berangkat dari berpikir, mengamati, yang satu lagi berangkat dari sumbernya atau berdasarkan dari wahyu. Ya, akal dan wahyu itu sendiri hakikatnya sebenarnya bersumber dari yang sama juga, yaitu Allah yang menciptakannya. Jadi itu yang perlu kita pahami pertama sekali. Yang kedua, tujuan. Ya. Tujuan agama dan tujuan filsafat. Ya, tujuan agama dan tujuan filsafat. Apa tujuan filsafat? Ya, apa tujuan filsafat? Tujuan filsafat ya adalah bagaimana manusia mencapai kepada yang namanya kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam filsafat bukan terkait dengan kebahagiaan material ya. Bukan. Bagaimana manusia bisa mencapai kepada kebahagiaan. Baik dalam waktu yang dekat ataupun dalam waktu yang akan datang. Kenapa disebut kebahagiaan? Orang bodoh itu tidak bahagia. Ya. Orang yang paham, mengerti, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang berpikir, bertanya tentang ada sesuatu yang mengganjal atau menjadi pertanyaan dalam dirinya, selama pertanyaan itu belum terjawab, maka dia akan selalu merasakan keresahan. Ya.
Contoh, ini contoh ya. Kita contohnya anak muda aja lah. Misalnya di lokal kita ada yang namanya si Budi. Nah, lalu kita bertanya, ya, Budi itu suka nggak sama saya? Ya, Budi itu suka nggak sama saya? Ya. Nah, ketika sudah punya rasa, ya, yang belum terjawab, maka pasti itu akan mengganggu. Ya, pasti akan mengganggu. Sampai kita mendapatkan jawaban, Budi itu suka atau tidak suka. Ya, hanya kepastian itu baru kita dapat mendapatkan ketenangan. Contoh itu sederhananya. Nah, sedangkan agama juga ya bertujuan agar manusia mencapai kebahagiaan. Ya. Dengan apa? Ya, kedua-duanya sama. Al ilmu bil haq wal amalu bil haq. Ya, al ilmu bil haq wal amalu bil haq. Apa itu? Ilmunya benar, amalnya juga menjadi benar. Ya, ilmunya benar dan amalnya pun menjadi benar. Itu yang disebut al-ghard dari filsafat itu. Ya. Dan itu juga bagian dari tujuan dari agama. Bagaimana orang itu memiliki ilmu benar. Alam tercipta dari, misalnya, alam tercipta karena sebuah ledakan yang besar atau teori Big Bang misalnya. Itu kan ditemukan oleh manusia. Dari mana asal-usul alam semesta ini? Ternyata Big Bang, ini penelitinya namanya Big Bang, maka disebut dengan teori Big Bang. Ternyata alam semesta itu tercipta dari sebuah, berawal ya, bukan tercipta, berawal dari sebuah ledakan yang amat dahsyat. Ya. Dan teori Big Bang itu kan baru abad ke-16. Ya, atau 17 abad modern. Nah, Al-Qur'an ternyata juga berbicara, menyampaikan tentang itu. Apa artinya? Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya langit dan bumi itu pada awalnya adalah satu. Fafataknahuma, maka terjadilah, kami jadikan ledakan yang amat dahsyat, maka terciptalah alam semesta. Sama dengan teori Big Bang. Bukan. Nah, kalau bahasanya kalau kita baru menemukan, berarti teori Big Bang yang sama dengan Al-Quran. Ya, makanya tujuannya dari filsafat, atau tujuannya kita berpikir, disuruh berpikir agar kita menemukan ilmu, yang ilmu itu, dengan ilmu itu kita mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi kegelisahan kita, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sehingga apa? Amalnya pun benar. Ya. Nah, selanjutnya adalah, ya, Imam apa nih? Bahasa. Ya. Filsafat itu adalah makrifat terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta, terhadap ciptaannya. Sedangkan agama, ya, yang disebut dengan ilmu bil haq itu dalam sisi tinjauan filsafat adalah mengenal, memahami segala aspek penciptaan, ada ciptaan yang ada di alam semesta. Sedangkan dalam sisi agama, yaitu akhirnya adalah sampai kepada sisi ma'rifatullah. Mengenal pencipta, dalam filsafat intinya adalah sampai mengenal pencipta. Yang kedua, di dalam agama sampai ma'rifatullah. Sama. Ya. Kalau dalam sisi kita sebagai orang Islam, itu sama. Ya. Sama. Oke. Itu beberapa pertemuan antara filsafat dan
agama. Ya, beberapa bentuk pertemuan antara filsafat dengan agama. Berarti ada dua. Yang pertama itu dari tujuan, ya. Terus objek kajiannya, objek pembahasannya. Nah, sedangkan selanjutnya adalah kita coba lihat juga, kita simpulkan secara langsung saja, yaitu perbedaan antara filsafat dengan agama, ya, antar filsafat dan agama. Adapun bentuk-bentuk perbedaan antar filsafat dengan agama di antaranya, ya, di antaranya agama bersumberkan kepada wahyu. Ya, agama bersumberkan kepada wahyu yang, ya, terjaga dari kesalahan. Ya, yang terjaga dari kesalahan. Adapun filsafat, maka yang bersumberkan kepada akal manusia, ya, yang bisa saja salah, ya, bisa saja salah. Nah, ini salah satu perbedaan antara filsafat dengan agama. Walaupun tadi kita sudah sama temukan bahwasanya akal dan wahyu itu sama-sama bersumber dari Allah, tapi ada perbedaannya di sini, ya. Agama, ya, bersumber dari wahyu. Wahyu maksum atau terlepas dari kesalahan jika wahyu. Tapi jika ada wahyu yang mengatakan wahyu itu ternyata salah, berarti kita perlu curiga. Ya, kita perlu curiga kebenaran itu. Kenapa? Jika wahyu salah, berarti yang menyampaikan wahyu itu juga salah. Dan Tuhan tidak mungkin salah. Sedangkan akal manusia mungkin salah. Itu pertama sekali. Ya, adapun dari segi metode, ya, metode, dia menggunakan rasional, ya. Filsafat menggunakan pendekatan rasional, ya. Adapun agama, ya, menggunakan pendekatan apa? Tidak hanya sekedar menggunakan pendekatan rasional, tapi juga menggunakan pendekatan rasa, indera, ya, dan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu bahasanya. Ya, pendekatan filsafat itu menggunakan pendekatan akli ataupun pendekatan rasional. Sedangkan pendekatan agama yang digunakan oleh agama dalam memahami atau menggali sesuatu, ya, tidak hanya menggunakan pendekatan rasional, tapi juga menggunakan pendekatan rasa, hati, ya, atau segala atribut ataupun potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu untuk sisi perbedaan antara yang kedua, antara filsafat dengan agama. Ya. Yang ketiga, yaitu tujuan. Ya, walaupun tadi ada sisi pertemuan antara agama dari sisi tujuan, yaitu al-ilmu bil haq wal amalu bil haq, tapi ada beberapa aspek yang menjadi perbedaan. Di antaranya adalah, ya, tujuan dari agama itu, ya, kenapa kita mengkaji, kenapa kita menggali, kenapa kita mengetahui, kenapa kita mentadaburi, kenapa kita menzikiri, kenapa kita, ya, memahami segala sesuatu itu, tujuannya adalah untuk mendapatkan, ya, kemenangan, ya, untuk mencapai kemenangan di sisi Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Sedangkan tujuan filsafat itu adalah lebih cenderung, ya, lebih cenderung kepada bertujuan adalah untuk mengetahui kebenaran mana yang baik dan mana yang benar.
Mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, karena apa? Itu fungsi akal. Ya, fungsi akal. Fungsi akal ya, adalah bagaimana mencapai, memahami, mengenali mana yang benar dan mana yang salah. Karena dengan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, manusia bisa hidup dengan tenang. Kalau enggak, dia akan terombang-ambing terus. Misalnya, media informasi misalnya. Kalau tidak tahu kita mana yang benar dan yang salah dari informasi yang disampaikan, misalnya kita akan terombang-ambing terus dengan dunia informasi. Ya, terkadang kita diarahkan ke isu ini, kita diarahkan ke isu itu, dan isu itu tidak pernah tuntas. Ya, tidak pernah memberikan statement akhir atau jawaban atau kesimpulan atau persoalan yang terjadi sebenarnya. Coba lihat berita. Ya, dunia informasi. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak atau terombang-ambing atau kita terbawa arus karena informasi tersebut. Ya, karena informasi salah satu contoh ya, salah satu contoh. Adapun tujuan dari agama tadi menyuruh kita berpikir, menuju kita mentadabburi, tujuannya adalah agar kita ya sampai menggapai bagaimana kita nanti menggapai kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Sedangkan filsafat lebih bersifat ya secara akli, itu peran anak akal itu untuk memecahkan atau menemukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi agama punya sisi yang lebih besar. Ya, sisi yang lebih besar. Dan ingat, akal memiliki keterbatasan. Ya, memiliki keterbatasan. Ya. Contoh misalnya, ketika akal manusia belum mampu untuk mengenali ternyata di dasar laut itu ada air tawar. Secara akal manusia pada awalnya mungkin sulit untuk menerima hal itu. Tetapi setelah dibuktikan ternyata betul di dasar laut ataupun di dalam laut bisa ditemukan yang namanya air tawar. Artinya airnya tidak asin, padahal dia berada di dalam laut. Nah, ini kita pahami bahwasanya keterbatasan ya, keterbatasan akal manusia ya jika berhadapan dengan wahyu. Ya. Jika berhadapan dengan wahyu. Artinya apa? Ada hal-hal yang mungkin belum bisa sampai secara logika manusia. Ya. Atau ada hal-hal yang belum terjawab secara logika manusia, tapi sudah ada di dalam wahyu misalnya. Ya, seperti contohnya tadi. Ada di dalam wahyu. Ya. Bukan berarti wahyunya salah. Bukan berarti wahyunya yang salah. Karena wahyu sumbernya dari Allah atau dari Rabb. Dan Tuhan tidak pernah salah. Jika ada wahyu yang salah, nah berarti perlu dicurigai itu bukan dari Tuhan. Ya. Nah, ketika jadi apa istilahnya? Potensi akal yang dimiliki oleh manusia itu memang besar. Tetapi di balik kebesaran potensi yang dimiliki oleh akal manusia, dia punya keterbatasan. Dan ketika keterbatasan akal manusia ya dalam mengkaji tentang sesuatu yang ada di dalam wahyu, itu bukan berarti wahyunya yang salah, hanya saja akal manusia yang belum sampai untuk memecahkannya. Ya, nah ini perlu kita pahami ya bagi orang-orang yang ingin mendalami tentang filsafat terlebih dahulu atau mengkaji tentang filsafat yang lebih luas lagi. Ada filsafat ketuhanan dan ini segala macamnya, nanti kita harus pahami dulu ya di mana batasan akal kita sebagai manusia. Ya, dihadapan jika sudah berhadapan dengan yang namanya sesuatu yang menjadi autentisitas dari apa yang Allah sampaikan melalui wahyunya. Ya, boleh kita gunakanlah akal kita sebebas-bebasnya, gunakanlah akal kita seluas-luasnya, gunakan potensi yang sudah ada. Kenapa manusia hanya baru menggunakan 10% dari potensi akal manusia yang digunakan? Ya, manusia hanya menggunakan baru 10% dari akal. Masih tinggi ikan lumba-lumba. Ya, masih tinggi kan lumba-lumba. Kenapa saya katakan itu? Coba nanti kalau ada yang suka nonton ya, daripada nonton film yang tidak jelas,
lebih baik nonton salah satu, kan saya kasih rekomendasi untuk itu filmnya Lucy, LUCY. Ya, LUCY itu silakan nonton nanti 2014 kalau tidak salah itu filmnya. Itu juga bagus ya sebagai modal kita untuk memahami potensi kita sebagai manusia. Ya. Jajak kita berpikir dalam film itu. Jadi jangan aneh nanti ada potensi manusia yang belum kita optimalkan. Tapi ingat, nah, tadi keterbatasan akal kita jika sudah berhadapan dengan namanya wahyu. Ya, itu. Jadi bebas akal kita berpikir, tapi jangan ya melupakan batasannya sebagai kenapa? Kita juga manusia. Ya, kita juga manusia. Ya, itu dia. Ya, sisi antara hubungan filsafat dengan agama. Apakah agama kita mendorong kita untuk berfilsafat? Ya, ada dorongannya. Mana dalilnya? Itu ada beberapa dalil yang kita sebutkan tadi sebagai bentuk dorongan agama ya kita untuk berfilsafat. Orang sensitif dengan istilah filsafat, sederhanakan, berpikir. Ya, berpikir. Berpikir tentang segala sesuatu yang ada. Itu boleh difikirkan. Allah tidak melarang, malah mengajak manusia untuk berpikir. Dalam beberapa pendapat mengatakan bahwasanya ya dorongan pertama orang untuk berfilsafat adalah agama. Ya, dorongan pertama orang untuk berfilsafat adalah agama. Itu baik dari sejarah Yunani kita lihat, dan kita juga bisa lihat dari perkembangan pemikiran Islam itu sendiri, di mana agama Al-Quran lah. Kenapa berkembang ilmu pengetahuan di dunia Islam? Kenapa Islam mengajarkan ataupun memerintahkan kepada umatnya untuk berpikir. Maka berkembanglah ilmu pengetahuan. Umat Islam memerintahkan agar manusia menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya, ya, sehingga dengan potensi itu lahirlah peradaban manusia yang gemilang. Sampai Islam mencapai yang namanya the golden age, ya, apa istilahnya, masa keemasan yang diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena agama mendorong manusia untuk ya berpikir. Agama menyuruh manusia untuk ya mengenal lebih jauh tentang apa yang telah Allah ciptakan. Sehingga dengan itu ya manusia lebih beriman dan lebih meyakini tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi kita umat Islam. Atau meyakini bagaimana besarnya, kalau misalnya kita belajar di umum atau di luar, besarnya dan kuasanya Tuhan itu. Ya, tapi kalau kita umat Islam sudah jelas. Semakin jauh kita mengenal tentang penciptaan alam semesta, semakin jauh kita mengenal tentang apa yang Allah ciptakan, ya, maka semakin besarlah keyakinan, semakin bertambahlah keimanan kita, semakin yakin kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin itu ya materi kita tentang filsafat kemarin sudah dijelaskan dulu pengantar apa itu filsafat. Sekarang kita hubungkan tentang agama dan filsafat. Bukan filsafat agama ya, agama dan filsafat dulu. Jadi filsafat agama beda lagi nanti ceritanya. Oke, ya ini last minute, ntar lagi off ini mati otomatis karena masih ini belum diganti ke yang apa pro ya. Tapi habis itu kita masuk lagi, ya. Ini kalau mati mendadak, habis itu kita masuk lagi. Habis baru tahu. Nah, jadi ini ya, jadi itu. Jika ini otomatis nanti mungkin matinya otomatis ya. Insya Allah materi tadi sudah saya record ya, Insya Allah kita habis ini